Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jareng kloso ngonceki kluweh sasi poso, ayo sregep tarweh mumpung ganjarane akeh, anak bojo ben slamet kabeh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT, kultum di pagi hari ini sholawat para malaikat untuk orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang yang berpuasa apabila suatu makanan dimakan di sisinya, maka malaikat akan bersalawat untuknya. Salawat dan malaikat ini memiliki banyak makna. Masing-masing dari makna ini sangat kita butuhkan untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Di antara makna-makna itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan ampun. Rasulullah SAW bersabda, Inna sho'ima tusabbahu idhomuhu wa tastaghfiru lahul malaikatu ma'ukila indahu. Sesungguhnya seorang yang berpuasa, tulang belulangnya akan bertasbih dan para malaikat akan memohonkan ampun untuknya selama orang-orang memakan makanan di sisinya. Hadis riwayat Baihaqi. Istighfar dari para malaikat ini menjadi sangat penting agar kita termasuk orang-orang yang mampu melewati bulan Ramadan dengan meraih maghfirah dan ampunan dari Allah. Tanpa ampunan ini kita termasuk orang-orang yang celaka dan binasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah membinasakan seorang hamba. Ia memasuki bulan Ramadan, namun ia tidak berhasil meraih ampunan, maka aku pun mengucapkan amin. Yang kedua, doa kebaikan. Selawat dari para malaikat juga berarti doa kebaikan dan mereka untuk seorang hamba. Doa kebaikan ini dipersembahkan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebagai contoh adalah doa kebaikan dari malaikat untuk seorang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, tidak ada pagi hari yang dilewati para hamba melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berikan ganti untuk orang yang menyedekahkan hartanya. Yang lain berdoa, ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Doa kebaikan ini sangat kita butuhkan untuk menghadapi dan menolak niat jahat dan doa-doa keburukan dari orang yang membenci kita, sehingga kita senantiasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, pujian dan pernyataan cinta mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ia mengundang Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka hendaknya kamu mencintainya. Jibril pun mencintainya, kemudian berseru di langit seraya berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian mencintainya. Para penduduk langit pun mencintainya. Kemudian ditetapkan penerimaan untuknya di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ungkapan cinta dan pujian dari para malaikat ini sangat kita butuhkan sehingga kita dapat diterima oleh umat manusia. Cinta dan pujian dari para malaikat dapat mengubah kebencian dan sikap simpati dari manusia. Bumi menjadi cinta dan simpati kepada kita. Kemudian yang keempat, sugesti dan seruan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Sugesti dan seruan kebaikan dari para malaikat ini sangat kita butuhkan di tengah beratnya ujian, besarnya tantangan, dan kuatnya musuh-musuh Islam. Kita memang tidak dapat mengetahui hakikat sugesti dari seruan kebaikan dari para malaikat. Namun kita dapat merasakan buah dan manfaatnya. Sebagai buahnya, kita tetap optimis dan semangat dalam menghadapi setiap rintangan dan tantangan yang menghadang di depan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah makna-makna sholawat dari para malaikat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan sholawat dari mereka di bulan yang mulia ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.